Salam sahabat muda GKJTU di mana saudara ada dan berada. Berjumpa kembali dengan program dari bidang Koinonia, Departemen Pemuda, yaitu Sharing and Growing. Dan pertemuan kita kali ini saya rasa sangat spesial edisinya, karena biasanya pemandu acara dilakukan oleh sahabat muda dan narasumber oleh pendeta GKJTU, tapi kali ini sebaliknya. Pemandunya saya sendiri, bidang Koinonia, dan narasumber kita ada dua yang datang jauh-jauh. Pastinya mungkin sahabat muda ada yang sudah pernah ke tempat itu, tapi kebanyakan mungkin belum, seperti saya juga belum. Dan kita langsung saja perkenalan dengan mereka semua. Ada Mbak Pia dan Mas Peter. Ya, sahabat muda GKJTU, kita akan perkenalan dengan mereka. Nanti mereka bisa memperkenalkan semua kepada sahabat muda bagaimana seperti apa. Yang pertama kepada Mbak Pia. Halo Mbak Pia. Halo sahabat muda. Halo teman-teman semua. Saya jauh-jauh dari Blotongan ini. Kalau ke Blotongan pasti banyak yang sudah pernah ya. Tapi memang terutama sejak tahun 2015 ini kami sekeluarga tinggal di Jerman, sehingga hanya bisa pulang setahun sekali. Apalagi nanti kemarin ini ada pandemi, malah 3 tahun nggak bisa pulang ya. 3 tahun nggak bisa makan lotek, 3 tahun nggak bisa makan batagor. Sekarang kesampaian, dan juga tentu kesampaian bisa ketemu lagi dengan semua sobat-sobat di GKJTU. Jadi namanya udah disebut ya, nama saya Pia. Sekarang saya berumur 25 tahun. Sudah lulus studi hubungan internasional dan seni teater serta sejarah tahun 2019 kemarin. Sekarang bekerja sebagai penerjemah, tapi juga melayani di Yayasan Partnership Lentera yang juga bermitra dengan GKJTU, dengan Yayasan Sion, dan ya ada banyak proyek yang kita kerjakan, yang kami kerjakan bersama sebagai mitra di sini. Oke, terima kasih Mbak Pia. Tadi sahabat muda perkenalan dari satu narasumber Mbak Pia, dan yang kedua adiknya namanya Mas Peter. Halo Mas Peter. Halo, shalom pada semuanya. Ya, saya adiknya yang kecil walaupun tingginya lebih besar. Nama saya Peter, umur 22, sekarang sedang kuliah di Jerman. Lahirnya di sini ya, itu penting. Mbak Pia dan saya sendiri juga lahirnya di Salatiga memang. Jadi SD, SMP ya kebanyakan di Salatiga di Indonesia, di UKSW dulu sekolahnya. Dan ya, sekarang makanan kesukaan batagor tadi sudah disebut, lapis daging, sate ayam juga saya suka sekali. Dulu di sekolah saya ikut ekskul karawitan, ikut ekskul menari, ya ikut lomba-lomba di sana di sini ya, menari gitu. Itu saya sungguh suka dulu. Dan ya sekarang kuliah, ambil jurusan guru di Jerman memang, dan ini kebetulan pas pandemi agak reda sedikit, kami bisa akhirnya pulang kembali setelah berapa tahun di Jerman terus. Ya gitu. Ada yang kurang nggak tadi? Sementara cukup ya, segitu dulu. Ya, dengan sobat muda, perkenalan Mbak Pia dan Mas Peter, dan kali ini kita akan bincang-bincang masalah budaya. Dan untuk kedua narasumber kita hari ini adalah orang atau anak muda yang ada di tengah-tengah budaya yang berbeda, yang pastinya Jerman, Indonesia, dan Jawa. Dan mereka juga ketika kuliah ada di luar negaranya, dan kita akan bincang-bincang dengan mereka semua. Dan hal yang pertama yang akan kita dengarkan bersama-sama dari narasumber kita adalah bagaimana pengalaman Mbak Pia dan Mas Peter ketika berada di dalam budaya yang berbeda. Siapa dulu nih yang akan kepada sahabat muda GKJTU? Ya, mungkin saya mulai dulu. Okay. Ya, biasanya kalau keluar dari rumahnya sendiri, kalau misalnya ke luar negeri kan mesti ada perasaan, oh ini saya orang asing di sini, dan mungkin ada rasa rindu akan mau pulang ke rumah. Nah, kalau kami berdua ini ya
konstan selalu, soalnya kita selalu hanya bisa di satu rumah. Kami menganggap Jerman dan Indonesia itu dua-duanya adalah rumah kami, karena ya bapak dari Jerman, ibu dari Indonesia, jadi punya keluarga di sana dan di sini. Setiap kali kami pergi ke negara yang satunya, kami menganggap itu kita pulang ke rumah yang satunya lagi. Jadi selalu ada rasa rindu, selalu ada ya rasa sakit gitu sedikit. Saya 1 tahun juga ke Tanzania. Volunteer, jadi volunteer setelah selesai sekolah, jadi umur 18-19 saya ke Tanzania. Lah itu rasa sakitnya tambah itu, soalnya kali ini pergi dari kedua-duanya rumah, jadi di luar sama sekali. Itu pertama kalinya saya betul-betul sendiri, nggak dengan keluarga, dan ya itu betul-betul pengalaman yang menarik yang saya bisa melihat, oh ternyata di Tanzania itu ada kayak gini. Seumur hidup itu selalu budaya berbeda jauh dengan berbeda yang jauh. selama Iya, ini begitu ya. Saya belajar bahasa baru, orang-orang juga semua, oh ini beda kayaknya dari saya berpikirnya, dan ya betul-betul itu saya pengalaman baru, pengalaman yang membuat kaya gitu loh. Jadi budaya baru. Oke. Mbak Pia. Oke, kalau Mbak Pia bagaimana pengalamannya dengan budaya yang berbeda? Ya, untuk saya memang sejak kecil sudah sangat penting bagi kami untuk mengayomi dan sungguh ya menjadikan budaya ini bagian dari identitas kami. Baik budaya Jawa maupun budaya Jerman, kami diajarkan kedua bahasanya. Kami diajarkan tradisi-tradisinya, tradisi nari Jawa, tradisi kerawitan, dan juga di Jerman pun begitu. Dan menurut saya itu sungguh penting untuk tidak kehilangan bagian dari jati diri kita itu, terutama ketika kita dikonfrontasi dengan banyaknya budaya lain, kemajuan budaya sekarang, adanya globalisasi, kita punya banyak budaya lain yang kita konsumsi, yang baik juga kita pelajari, tapi untuk tidak kehilangan budaya kita sendiri itu. Jadi di Jerman pun kami menampilkan tari-tari Jawa ketika ada kebaktian di Jerman. Kami memperkenalkan budaya kami itu kepada orang-orang di sana, mengajarkan lagu-lagu bahasa Indonesia. Dan di sini pun main angklung juga pernah ngajari orang Jerman. Tari. Oh, begitu. Iya, musik angklung, kami bawa angklung itu waduh banyak. Susah bawanya. Dan di sini pun kalau ada perayaan tanggal 3 Oktober hari nasional Jerman, jadi bukan hari kemerdekaan ya, karena tidak harus berjuang untuk merdeka, tapi mungkin di sana tidak terlalu dirayakan malahan, karena ya di sini beda ya, diperjuangkan yang memang kemerdekaan itu, di sana tidak terlalu, sehingga tidak terlalu dirayakan. Tapi kami di sini itu menjadi hal yang penting juga untuk ya kita peringati, sehingga kami makan kue Black Forest, belinya dari Wonder ya nggak apa-apa, tapi kan ya apa yang bisa kita yang bisa kami ambil ini juga nonton film tentang sejarah tembok Berlin begitu, untuk mempelajari semua ini dari setiap budaya ini. Ya, tentu juga ada ya pengalaman shock juga karena berbedanya budaya itu. Karena pernah kuliah di Amerika. Iya, begitu. Menghadapinya seperti apa? Yang jauh. Iya. Ketika kuliah di Amerika, memang ya butuh waktu juga untuk menyesuaikan diri dengan gitu ya, budaya di sana. Dan justru saya dapat banyak dukungan ketika saya bergabung dengan organisasi mahasiswa internasional. Jadi meskipun mereka budayanya beda-beda, ada yang dari Korea, ada yang dari Nepal, ada yang dari Cina, ada yang dari Italia, tapi kami semua mengalami hal yang sama, proses yang sama, yaitu kami harus menyesuaikan diri dengan budaya yang baru, yang berbeda dari budaya kami. Meskipun budaya kami semua berbeda-beda, tapi ada yang mempersatukan kami itu juga, yang gimana kami bisa saling mendukung. Oh kok gimana sih kok budaya Amerika seperti ini, kok kami kalau makan tuh kok selalu keluar, diajak makan di tempat fast food, kok nggak bisa makan di rumah atau gimana, atau wah ini kok budayanya kok kami susah ya menjalin persahabatan dengan orang Amerika. Mereka semua ramah, tapi mungkin harus berulang kali untuk mengajak melakukan sesuatu baru bisa menjadi sahabat, tidak secepat tidak langsung ya, gitu ya yang mungkin kami harapkan begitu. Itu kami bisa sharing pengalaman itu juga. Oke, ya itu sahabat muda, pengalaman mereka
dengan budaya yang berbeda-beda. Dan yang berikutnya yang akan kita diskusikan bersama-sama adalah apa yang mereka lakukan ketika mereka menghadapi budaya yang mungkin merasa di dalam hati mereka tidak pas. Apakah mereka langsung menolak atau mereka masih berpikir atau bagaimana? Kita dengarkan bersama-sama. Oke, Mas Peter, silakan. Jadi ya kan kita semua diciptakan Tuhan, semua budaya itu juga berasal dari Tuhan. Menurut saya keanekaragaman itu hebat sekali dan kita juga patut dipelajari, patut dicermati, semua kita pandangi. Jangan saja fokus budaya sendiri. Ya mungkin sudah melalui sosial media, melalui begitu banyak hal, setiap hari pasti ada budaya-budaya dari luar, dari Amerika, dari Korea mungkin yang juga masuk ke Indonesia. Dan ya apakah selalu semua diterima, semua patut dimasukkan di kelakuan sehari-hari? Ya mungkin ya dipandang-pandangi dulu, harus dilihat dulu, difilter dulu. Iya, difilter dulu. Pasti ada hal-hal yang langsung enggak mau ini tidak baik untuk hidup saya tidak mau ikut. Pasti ada yang langsung dalam pandangan pertama sudah jelas, tapi mungkin ada juga yang tidak kasat mata, mungkin dikiranya ya ini tidak ada dampak buruknya. Ya kita harus look inside, harus melihat firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, apakah Tuhan setuju, apakah nanti ini akan mendapatkan dampak buruk untuk jiwa, raga, untuk iman saya atau tidak. Mungkin Mbak Pia bisa menambahkan dalam budaya yang tentu ya menurut saya pedoman kita yaitu firman Tuhan itu untuk bisa memfilter untuk memfilter itu untuk bisa meninjau, menimbang baik aspek budaya asing, budaya luar maupun aspek budaya kita sendiri. Contohnya saja kalau tidak ada pedoman ya apa yang bisa dilihat kan. Kita memerlukan supaya kita bisa lebih enak memfilter, lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita sendiri kan bukan hakim, kita menurut saya tidak ada yang punya kompas moral yang sempurna yang selalu tahu mana yang buruk, mana yang tidak baik. Saya rasa contohnya yang kita sering konsumsi itu kan film-film Amerika, film-film Hollywood. Kalau musik mungkin banyak ada musik Korea yang sekarang kita konsumsi, sehingga yang saya lihat banyak standar untuk kecantikan, standar kegantengan. Kita lihat itu mereka kulitnya putih-putih semua, rambutnya lurus, pirang, matanya biru, hidungnya mancung, dan kita anggap itulah yang sempurna, itu yang harus kita kejar, kita capai. Banyak sehingga yang beli krim pemutih, harus pakai softline, harus cat rambut biar mengejar standar ini, standar kecantikan atau kegantengan di budaya lain. Sedangkan kalau kita lihat firman Tuhan menciptakan kita ini dengan sudah cantik, sudah ganteng, sudah sungguh amat baik, sungguh berharga kita di mata Tuhan. Mengapa kita menyangkalnya dengan berusaha mengejar-ngejar sesuatu yang itu bukan niat Tuhan. Ya, tentu nggak apa-apa kalau kita coba mau rambutku pirang kayak gimana ya. Ya oke, asik-asik aja nggak apa-apa kita coba-coba, tapi bukan berarti bahwa kalau aku nggak gini aku nggak cantik, aku nggak sempurna. Kalau kulitku hitam, aku tuh jelek, nggak akan ada yang mau sama aku. Menurut saya itu pun terutama ya di Indonesia stigmanya bahwa kulit gelap itu berarti kurang cantik atau kurang ganteng, dan ya menurut kami enggak sama sekali, malah kebalikan. Kalau di Eropa, di Jerman itu yang dikejar-kejar semua itu kalau ada liburan selalu ke yang panas-panas, ada dede, pada berjemur. Nah kan selalu orang itu mengejar apa yang mereka tidak punya, mengejar sesuatu yang ada malah di budaya lain yang
menjadi standar di sana malah dikejar-kejar. Kalau kulitnya putih, oh berarti dia nggak keluar-keluar, dia nggak libur, dia nggak Nggak jalan-jalan. keluar Nah, rumah, nggak dia jalan-jalan. Kalau coklat, oh dia berarti Gitu. banyak peluang ada. Ya. Iya. Oke, ya. Saya kira memang setiap orang itu ada di tengah-tengah kehidupan budaya yang berbeda. Memang sebagai anak muda kita betul-betul harus paham itu budaya seperti apa yang harus kita terima, budaya seperti apa yang harus kita tolak. Di lingkungan kita saja itu banyak budaya yang berbeda, walaupun sama-sama di Indonesia begitu. Dari mulai mungkin pergaulannya orang itu ada, kalau orang kota sama orang desa berbeda gitu kan. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah budaya negara tadi, ada adat istiadat yang berbeda, terus upacara yang berbeda, terus tadi ada kalau orang bilang di luar negeri gitu kan, dengan model orang yang berbeda. Betul, kita harus bisa menyaring, memfilter setiap budaya yang masuk ke kita, bukan dengan semata-mata apa yang kita lihat, tapi harus jelas dasarnya firman Tuhan. Betul. Ketika kita punya dasar firman Tuhan, pastinya kita nyaringnya itu pasti benar, karena Allah lah yang menyaring budaya itu. Nah, ini penting sekali buat sahabat muda GCTU dimanapun ada dan berada, dengan budaya berbeda, pandai-pandailah, bijaklah di dalam menerima setiap budaya yang ada dengan dasar firman Tuhan. Itu bincang-bincang saya dengan narasumber yang hebat-hebat luar biasa yang datang dari jauh gitu. Dan mungkin ada pesan untuk sahabat muda GCTU, Mbak Pia atau Mas Peter, dua-duanya boleh, silakan. Pesan buat sahabat muda GCTU. Pintar dulu. Kita dulu, silakan. Saya masih harus nyari firmannya, saya soalnya ingat ayat tapi kurang tahu. Cuma tahunya bahasa Jermannya, jadi saya cari dulu Mbak Pia, silakan. Oke, dulu. Ya pokoknya ya 3 hal itu ya mungkin. Satu, bahwa kita harus ya mensyukuri keragaman budaya kita, itu adalah karunia Tuhan. Di Mazmur, semua bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu Tuhan. Jadi kita bisa menggunakan keragaman budaya itu, semua itu bisa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan alangkah indahnya bahwa kita tidak memuliakan Tuhan hanya dengan satu cara yang sama saja, tapi bisa berbeda. 2, bahwa kita harus pandai-pandai meninjau, menimbang baik budaya asing maupun budaya kita sendiri sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Dan 3, bahwa kita juga harus berani untuk memperbarui aspek-aspek budaya yang mungkin bisa kita tinggalkan saja karena itu tidak sesuai dengan iman dan kepercayaan dan juga dengan firman Tuhan. Jadi kita bisa merevolusi budaya juga, budaya di Jawa misalnya, untuk kesetaraan gender yang dulu tidak seperti itu, di mana perempuan hanya dianggap konco wingking, sudah mengurus anak saja. Oke, ya kan, kalau itu pilihan Anda, pilihan kalian sebagai perempuan, oke, itu ada pekerjaan yang mulia. Tapi jangan merasa terpaksa oleh budaya untuk melakukan itu. Dan juga mas-mas juga untuk ikut membantu juga di rumah tangga, jangan itu dibiarkan itu pekerjaan perempuan. Jadi kita untuk berani untuk memperbarui apa yang mungkin di masa lampau menjadi budaya kita. Jangan gunakan budaya sebagai alasan. Iya, itu ini kan tradisinya di Jawa memang dari begitu. Dulu kan gitu. Ya, jangan gitu ya. Berani juga untuk merevolusi budaya. Oke, terima kasih Mbak Pia. Saya ketemu ayatnya. Udah ketemu di 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ini menurut saya pas banget. Ini baru saja juga teringat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sudah, itu gitu ya. Intinya juga begitulah. Dari saya ya itu untuk mas-mas mungkin yang muda-muda ya, memang kita hidup dalam masyarakat yang patriarki, jadi yang cowok-cowok itu yang selalu diutamakan ya. Tapi ya itu juga ada nanti tekanan-tekanan, selalu dianggap oh ini harus mencari nafkah, harus setelah kuliah atau setelah sekolah langsung harus cari pekerjaan. Menurut saya kalau memang ada peluang ya tunggu dulu, memang dipikir-pikir dulu apakah ini kehendak Tuhan, apakah mungkin ada maksud lain, ada panggilan untuk melayani. Iya, jangan langsung terburu-buru. Berdoa dulu, dengar apa yang ingin dikatakan Tuhan. Jangan langsung kehidupan saya harus seperti ini karena masyarakat ingin saya seperti ini sebagai pria harus cepat cari
pekerjaan, harus cepat cari istri, harus cepat cari anak. Ya, Cari apa? ya bukan cari anak tapi ya Cepat dapat anak. punya anak ya. Jadi Gak ya, usah dari saya waduh. Memang pertamanya saya tuh malu bahwa saya tuh kuliah tuh memang pindah-pindah saya nggak drop dan juga saya kan volunteer 1 tahun itu kadang tuh saya pikir waduh ini nanti mundur lagi semuanya ini nanti saya telat mulai kuliah, teman-teman saya sudah selesai, sudah lulus semua, saya satu-satunya yang masih kuliah atau gimana ya. Akhirnya saya berdoa dan betul tekanan itu terlepaskan karena ya hidup kita walaupun ya kadang terasa pendek, menurut saya masih tetap selalu ada waktu untuk segala hal. Jadi ya kadang kita harus menentang budaya kalau memang kehendak Tuhan, panggilan Tuhan seperti ini, ya meskipun mungkin tidak cocok dengan masyarakat sekitar kita. Ya, menurut saya itu yang kita ikuti adalah kehendak Tuhan, jangan terburu-buru yang penting. Ya. Cepat nggak apa-apa, tapi jangan terburu-buru. Asal Gitu. itu tadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, gitu ya. Ya. Ya, terima kasih Mbak Pia Mas Peter. Demikian sahabat muda, perbincangan kami, sharing kami di dalam program Sharing and Growing kiranya menjadi berkat buat sahabat muda dimanapun saudara ada dan berada. Ya, sahabat muda, kalau tadi kita sudah bincang-bincang bersama tentang budaya, dan mereka untuk mengakhiri bincang-bincang kita, mereka juga mempersembahkan pujian Mbak Pia dan Mas Peter untuk sahabat muda GKJTU. Selamat menyaksikan. Ya, silakan. Singkat aja, pas-pasan aja. Ini lagu yang dulu sering kami nyanyikan bersama dengan Orkes Sambatan dari GKJTU. Ini ciptaannya Mas Yuda Kusnianto, memang menggabungkan elemen budaya-budaya itu, baik yang modern tapi juga tentu jati diri kita sebagai orang Jawa, budaya Jawa pun juga. Singkat aja. Siap. Oh, ceritanya anak Tuhan, mau dolan takutnya gak kuat iman, mau gaul takut salah pergaulan, akhirnya ku bertanya pada Tuhan. Di GKJTU Tuhan tetap yang utama, di GKJTU gaul dolan tetap bisa, di GKJTU tetap jadi orang Jawa. Lagunya memberikan semangat kita, di GKJTU tetap Tuhan yang utama. Terima kasih persembahan pujiannya. Yesus memberkati. Tuhan memberkati semuanya. Ya.